Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya, Kak Kokom Komariah. Yuk kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6 pada tema 7 kepemimpinan, subtema 1 yaitu pemimpin di sekitarku. Pada pembelajaran keempat. Seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan alat tulis masing-masing dan berdoa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi kalian yang beragama Islam, berikut ini doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Fokus pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu bahasa Indonesia PS dan PPKN. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang baik dengan benar. Kedua, melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui penugasan, siswa dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, melalui penugasan, siswa dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Tujuan yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi hal-hal pokok di dalam sebuah teks pidato. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 7 kepemimpinan pada buku tematik kurikulum 2013, revisi 2018. Ayo membaca, bacalah teks yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Dia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Desa Kesehatan Desa, aku sering mendengar pembincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat. Lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana kepada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang.
botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Hana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Hana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Hana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Ayo berdiskusi, seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Pertama, menurutmu apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Kedua, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok-kelompok yang lain dan gurumu. Jawaban yang kalian buat bisa kalian cocokkan dengan jawaban yang kakak contohkan. Jawaban yang kedua yaitu, pemimpin tersebut bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa negara, pemerintah, diri sendiri. Dan yang perlu disyukuri oleh para pemimpin yaitu menjaga kepercayaan atas tugas yang diembannya. Pekerjaan Dr. Hana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dr. Hana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Ayo membaca. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tak kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, kesamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan bebas selera. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ayo menulis. 1. Berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Tuliskanmu lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru, lakukan bergantian. Jawaban kalian bisa dicocokkan dengan jawaban yang kakak sajikan. Misalkan untuk jawaban nomor 1, kalian bisa menuliskan penerapan nilai kemanusiaan pada kehidupan sehari-hari, yaitu tidak mengejek teman yang mempunyai kekurangan, melaksanakan tugas piket dengan sebaik-baiknya, bersikap jujur kepada orang tua dan guru, membantu pekerjaan orang tua di rumah, dan membantu sesama atau tetangga yang kena musibah dan lain-lain. Jawaban nomor 2, kamu bisa menuliskan seperti ini. Nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarku sudah dilaksanakan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari beberapa contoh tindakan yang dilakukan oleh warga, yaitu membantu tetangga yang sedang kesusahan atau membantu tetangga yang sedang mempunyai hajat atau mengadakan acara. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama dengan negara kita? Dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik. Ayo mencoba. Pertama, carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Kedua, dari informasi yang kamu kumpulkan, buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN, kamu cari informasinya mengenai KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Kemudian cari juga informasi tentang kerjasama antar parlemen di ASEAN. Dan yang terakhir, pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011.
Kalian dapat mencocokkan jawaban dengan jawaban yang kakak sajikan. Pertama, KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Keterangannya yaitu merupakan KTT pertama yang diselenggarakan oleh ASEAN. Dalam KTT tersebut disepakati pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. Peran Indonesia yaitu menjadi penyelenggara KTT ASEAN, dan yang kedua, wakil Indonesia berhasil menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Yang kedua, kerjasama antar parlemen di ASEAN. Keterangannya, kerjasama antar parlemen atau AIPO merupakan badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara di ASEAN. Peran Indonesianya adalah pertama, mengusulkan kerjasama antar parlemen, dan kedua, mendirikan kerjasama antar parlemen. Dan yang ketiga, pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Keterangannya yaitu pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli 2011. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang AIPR, pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi. Peran Indonesianya yaitu yang pertama, menjadi tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Dan yang kedua, Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri pada tanggal 19 Juli 2011. Kegiatan terakhir, ayo berdiskusi. Pada pembelajaran 3, kamu telah mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Bersama kelompokmu, carilah satu teks pidato. Selanjutnya, identifikasi hal-hal pokok dalam pidato tersebut. Ingatlah untuk selalu menuliskan kosakata dalam bentuk baku. Kemudian, bacakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok yang lain. Tetaplah semangat dalam belajar, meski di rumah, dan gapai cita-citamu. Pembelajaran berakhir, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.